Tapi kita bersyukur Tuhan memberi tempat yang baik untuk kita semua, supaya kita bisa berbakti. Dan saya berdoa supaya dalam waktu yang singkat bisa cukup aman untuk kita berbakti kembali bersama-sama. Jadi Tuhan melanjutkan untuk tetap menjadi gembala yang baik untuk kita semua. Bahkan Tuhan akan melanjutkan untuk terus memberkati kita, sehingga bukan saja kita tidak kekurangan apapun yang kita butuhkan, tapi juga segala masalah-masalah yang belum selesai dapat diselesaikan dengan baik. His music is saying you to the audience, but in a really beautiful way. It's like, you, I love you. Now let me play you some beautiful music. So there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. Seringkali kita ini tergoda, saudara ya. Bukankah kita ini digoda oleh keinginan kita? Ya, hati-hati. Karena ketika kita tergoda, kita akan jatuh. Kemudian kita akan masuk ke dalam kedukaan, ke dalam berbagai kedukaan, berbagai penderitaan, saudara. Kita semua sudah percaya dan sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu yang membuat kita mendapat jaminan. Kita dipersatukan dengan Allah, dengan Roh Kudus, dengan Allah. Kita dipersatukan. Tanpa melihat khotbah itu bagus atau tidak, tetapi firman Tuhan itu menemplak dia, memberi kekuatan kepada dia. Betul juga saudara ya, jadi nggak perlu bersedih. Yang pertama kita dengar bahwa saya harus memperbaiki diri, dan yang kedua saya bisa bersyukur saudara bahwa ada yang diberkati oleh firman Tuhan yang saya sampaikan. Belajarlah kepada Tuhan Yesus, karena dia lembah lembut dan rendah hati. Kita sebagai manusia, apa yang kita sombongkan? Tuhan Yesus aja yang punya sorga, punya bumi ini, segala-galanya dia punya, tapi dia merendahkan hati. Kesabaran itu diuji bukan kalau kita nggak punya kesempatan untuk balas, Bapak Ibu. Waktu ada kesempatan untuk kita membalas perbuatan jahat orang sama kita, apakah kita melakukan atau enggak? Salam.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus ajaib dan dahsyat. Ini pernyataan yang harus kita dengungkan, bukan hanya oleh kami saja, tetapi oleh Anda juga. Tahun 2022 bukan tahun yang gampang. Masalah pergumulan iman, pergumulan ekonomi, bahkan pergumulan sosialisasi kita antar umat Tuhan karena masalah COVID-19. Tapi kita semua sekarang ada di penghujung tahun 2022 karena pertolongan Tuhan Yesus yang menyertai kita. Malam ini dalam ibadah malam tahun baru, mari kita menyembah bersama dalam acara Gratitude Worship Night, di mana kita juga akan berdoa syafaat bersama-sama supaya kita siap masuk ke dalam tahun 2023. Bagi anak-anak Tuhan, tahun 2023 bukan tahun kegelapan, tetapi tahun kemenangan. Karena Tuhan Yesus akan menyertai kita sampai kesudahannya. Jangan takut, Yesus Immanuel, Tuhan yang menyelesaikan. Sebelum kita masuk di dalam ibadah Gratitude Worship Night, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami semua sekarang ini ada di penghujung tahun 2022. Dan kami mau mengisi tahun 2022 ini dengan menyembah Tuhan di dalam acara Gratitude Worship Night. Kami yakin bahwa Tuhan yang kami sembah di tahun 2022 adalah Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Di tahun 2023 Tuhan akan menyatakan kebesarannya. Terima kasih Tuhan, bukakan hati kami untuk menyembah-Mu, memuji-Mu, mengagungkan nama-Mu bersama-sama di dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur hari lepas hari sampai kita berada di penghujung tahun 2022. Hari ini 31 Desember kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh mengucapkan syukur, pujian, penyembahan kita kepada Tuhan Yesus yang sudah sungguh luar biasa, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Banyak perkara yang Tuhan izinkan terjadi sampai hari ini. Mungkin masih ada pergumulan, kesesakan, tapi kita sungguh bersyukur ada tangan kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa. Worship Night pada malam hari ini, kita mau mengingat segala kebaikan Tuhan di atas segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik Bapa bagi kami semua. Katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Yes. Engkau sungguh baik. Amin. Kasih-Mu melimpah
Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Katakan sekali lagi, oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari Tuhan adakan syukur. Sebab hari ini, yes, Engkau mengadakan Tuhan syukur, syukur, syukur sekali lagi. Sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Semua yang Engkau berikan bagi kami, semuanya baik bagi kami Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Oh, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku, oh kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan kau jadikan kami berarti Tuhan. Jadikan hidupku berarti. Tahun 2023 tinggal beberapa saat lagi. Banyak orang-orang yang memperkirakan kejadian ini, kejadian itu. Mungkin ada awan gelap, mungkin ada badai yang Tuhan izinkan terjadi di depan. Tapi kita sungguh bersyukur ada kuasa firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan,
untuk melalui lembah kelam. Dan kita diberikan kemenangan. Karena hanya kepada Yesus, hanya nama Yesus, kita mengandalkan segala pengharapan dan kekuatan kita. Amin. Mercies that rise with the new morn set me up high as a newborn. Each moment I live by faith I believe. With you I'm never alone. Darkness may come, trust seems so low. You are the light. You are the light. Yes, amen. Yes. Thank you, Jesus. Through valleys and storms, your word keeps me strong. My shelter, refuge and song. I trust in you. Every day, every day I know you are my God. I lift my face and look to you, my Lord. Even when the mountains tremble and 1,000 fall, I will stand with you, my Jesus, take my all. Katakan, meski langit tampak suram, tapi ada Tuhan Yesus. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Di sisiku, kau tetaplah Allah beraya. Engkau menolong kami Tuhan. Di hadapanku. Every day, amen. Every day I will serve. Yes, every day, every day I know you are my God. I lift my face and look to you, my Lord. Even when the mountains tremble and 1,000 fall, I will stand with you, my Jesus. Every day I lift you, Lord. Every day I know you are my God. I lift my face and look to you, my Lord. Even when the mountains tremble and 1,000 fall, I will stand with you, my Jesus. Katakan, I will stand with you, amen. I will stand with you, my Jesus. Take my all. I will stand with you. I will stand with you, my Jesus. Take my all. Kami mau terus mengandalkan Tuhan. Engkau Yesus satu-satunya pengharapan kami yang kami andalkan Tuhan. Yes. Katakan, satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang ku percaya.
memasuki tahun 2023, kita belum tahu apa yang akan kita hadapi. Tetapi kalau Allah sudah memimpin kita melalui tahun 2022 ini dengan berbagai hal yang boleh kita hadapi, tapi Tuhan selalu menolong. Percayalah, Allah yang sama akan tetap memberkati kita di tahun 2023. Apapun kata orang, apapun yang dunia katakan, kita hanya mengandalkan Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan, Juru Selamat dan Penolong dalam kehidupan kita. Saat kita berjalan, kita izinkan Tuhan yang memimpin setiap langkah hidup kita. Memasuki tahun 2023, mari kita mau sama-sama katakan kepada Tuhan, saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik
Tuhan yang jadi penolong dalam setiap langkah hidup kita. Kita akan memasuki tahun yang baru. Dan biarlah kita izinkan Tuhan terus menolong kita. Tuhan izinkan Tuhan yang menuntun setiap langkah hidup kita. Kita belum tahu pergumulan apa yang akan kita hadapi. Tapi satu hal kita boleh yakin dan percaya. Kita punya Tuhan Yesus yang mampu menolong setiap kita. Yang percaya, yang berharap dan bersandar kepada Dia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau terlebih tahu Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan adalah juru selamat yang sempurna, yang sudah memberkati kami, menyelamatkan kami sebagai orang berdosa. Dan kami besok masuk di dalam tahun yang baru, 2023. Tuhan, persiapkanlah kami untuk masuk bersama dengan Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan, diarahkan, dibina oleh firman Tuhan, sehingga kami boleh menghadapi tahun 2023 hanya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ingin bacakan firman Tuhan dari Yehezkiel pasal 36 ayat 25 dan 20 sampai 27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita sudah diberkati di dalam berkat Natal. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus memelihara iman percaya kita. Tuhan Yesus sudah memberkati kita sampai saat ini. Itu adalah kemenangan yang dahsyat yang Tuhan berikan kepada setiap saudara, kepada saya, sehingga kita bisa melewati tahun 2022 ini sampai kepada hari yang terakhir. Tuhan sudah begitu menolong kita dalam saat-saat yang kita tidak berdaya, sulit sekalipun. Tuhan memberikan jalan keluar dan kemenangan yang gilang gemilang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur karena
Tuhan sudah memberikan kepada kita hati yang baru, roh yang baru. Tuhan sudah menyucikan kita dari segala dosa kita. Tuhan sudah menjadikan kita anak-anak Tuhan. Dan saya percaya hati yang baru dan roh yang baru yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa menjalani tahun 2022 ini dengan kemenangan yang gilang gemilang. Ada masalah, ada pergumulan yang sangat berat, tetapi Tuhan menyertai kita. Kita bersyukur Bapak Gembala memberikan tema yang luar biasa, Yesus Immanuel, Tuhan yang menyelesaikan. Tuhan yang sudah menyelesaikan semua pergumulan kita sepanjang tahun ini. Tuhan yang sudah memimpin kita. Mungkin ada yang belum terselesaikan, tetapi kita percaya, kita tetap bersyukur. Karena ukuran syukur kita tidak ditentukan oleh hal-hal di luar Tuhan Yesus. Hal-hal di luar Tuhan Yesus seringkali mengganggu kita. Ada masalah dalam kesehatan, keuangan, dalam masalah penderitaan, masalah kesulitan yang kita hadapi. Tetapi kita bersyukur, Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan bagaimana kita di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Kasih Tuhan itu menyertai kita. Dan ujian terhadap iman kita itu akan menghasilkan ketekunan. Saudara, ada ujian untuk setiap pribadi, ada ujian untuk setiap orang. Tetapi kita bersyukur, ujian itu menghasilkan ketekunan. Semakin kita tekun berdoa, tekun membaca firman, tekun menyaksikan kasih Tuhan, tekun kita mengiring Tuhan, dan kita percaya bahwa ujian yang kita hadapi itu memang Tuhan izinkan. Dalam setiap pergumulan itu Tuhan izinkan betul, supaya saudara dan saya tekun, makin tekun. Dan kita makin tekun di dalam spiritual exercise, latihan ibadah, membaca firman, kita bersaksi, kita memberikan persembahan, dan kita melakukan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan. Jadi syukur kepada Tuhan, kita sudah dipimpin sampai saat ini. Syukur kepada Tuhan semua yang kita alami saat ini. Tetapi penyertaan Tuhan begitu sempurna kepada kita. Tiap-tiap kita merasakan bahwa Tuhan itu menyertai kita. Kita bersyukur bahwa kita dilindungi oleh Tuhan. Kita dipersiapkan oleh Tuhan supaya kita kuat, kita menang dalam segala hal, dan kita makin tekun. Jadi ujian itu tidak membuat masalah buat kita, tetapi justru kita makin tekun, kita makin setia kepada Tuhan. Jadi saudara, melalui itu semua Allah ingin agar kita meminta hikmat-Nya. Mengapa? Supaya kita tahu bagaimana caranya menanggapi ujian hidup dengan benar. Dia memberikan hikmat dengan murah hati. Kepada siapa saja yang memintanya, Tuhan memberikan dengan murah hati, memberikan hikmat. Jadi saudara, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa bila kita mau mempercayai Allah dalam melewati masa-masa yang sulit seperti tahun ini, maka meskilah kita harus mengalami guncangan ujian, mengalami kehidupan yang keras, tapi yakin kita sedang dipersiapkan agar dapat lebih berguna baginya. Saudara, Allah mengizinkan kesengsaraan menimpa hidup kita. Dalam 2 tahun, hampir 3 tahun ini, pandemi, masa-masa yang sangat sulit, tetapi bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menguatkan. Karena ujian itu adalah menghasilkan ketekunan. Tekun berdoa, tekun membaca firman Tuhan, tekun bersaksi, tekun membagi persembahan, tekun memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Jadi saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa saudara dan saya sudah menang. Sampai pada akhir tahun ini Tuhan sudah menyertai kita. Tuhan sudah melindungi kita. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraan ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku. Saudara, banyak pergumulan, banyak sekali kita menghadapi tekanan yang berat, yang menurut ukuran manusia saya tidak mungkin bisa lewat, tetapi saya bisa melewatinya karena dalam tangan Tuhan. Tuhan memimpin kita, Tuhan menggandeng kita, Tuhan memeluk kita, dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita supaya kita tetap berharap kepada Dia. Saudara,
Saudara ingat Raja Daud bagaimana dikutuk oleh Simei pada waktu dia dikejar oleh putranya Absalom yang ingin membunuhnya. Tetapi orang-orang ingin supaya dibacok saja atau dibunuh saja Simei. Tetapi Daud berkata, biarkan saja dia mengutuk. Biarkan dia. Ini merupakan kepatuhan yang rendah hati kepada kehendak Allah. Ada banyak sekali caci maki, ada banyak sekali tekanan, penderitaan, kesulitan. Tetapi Tuhan melindungi kita. Dan Tuhan ingin supaya saudara dan saya rendah hati. Jangan mengutuk, jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh. Tetapi kita hanya bersyukur, Tuhan terima kasih. Engkaulah perlindunganku yang teguh. Saudara-saudara, kita percaya bahwa alangkah baiknya jika kita betul-betul memusatkan perhatian kita hanya kepada Dia yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal, dengan perlindungannya yang teguh. Jadi alangkah baiknya bila kita dapat percaya bahwa apapun yang Allah izinkan terjadi tahun 2022 ini, semuanya demi kebaikan kita. Sekalipun kita mungkin harus menghadapi tekanan ini dengan berat, sekalipun hati kita hancur dan air mata selalu mengucur, tetapi kita bersyukur bahwa kita ada dalam genggaman tangan Tuhan, dalam perlindungan tangan Tuhan yang teguh. Kita tidak peduli apapun, tetapi kita hanya percaya kepada Yesus. Kita seringkali kita mau bersungut-sungut, mau mengeluh, tetapi akhirnya kita percaya, Tuhan Engkaulah perlindunganku. Jadi percayalah kepadanya dan tetaplah tinggal di dalam kasih-Nya. Kita dapat bertahan di dalam ketidaksempurnaan dalam hidup kita, karena kita tahu bahwa Allah menyempurnakan segalanya dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa tangan Tuhan itu yang selalu menopang kita, menyertai kita. Saudara, kita bersyukur. Saya berkali-kali ada kesempatan ke Papua, ke Papua Barat, ke Papua, Jayapura, ke Kaimana, ke Waropen, Sarmi, Lere, Jayapura, terus berkali-kali ke sana. Saudara, mereka satu kata, orang Papua mengatakan bahwa hutan Papua yang begitu sangat lebat itu, dia katakan ini ibu. Karena dia dipelihara oleh hutan itu, dikasih makan oleh hutan itu, dia dilindungi oleh hutan itu. Jadi hutan ini jangan dirusak. Kalau hutan ini dirusak sama dengan merusak ibu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini seperti Tuhan Yesus, sentuhan Tuhan Yesus kepada kita. Jangan kita merusak, kita dipelihara oleh Tuhan, kita dijaga oleh Tuhan, kita dilindungi oleh Tuhan, kita dipelihara, diberikan kemenangan oleh Tuhan. Saudara, orang Papua itu sangat menjaga hutannya karena dia itu adalah ibu. Ini ibu. Dan Tuhan Yesus lebih daripada ibu. Saya tahu ada seorang anak di panti asuhan yatim piatu. Dia seorang yang sering kali murung. Dan ada seorang ibu Kristen suka datang untuk supaya anak-anak ini diadopsi oleh ibu dan bapak yang sangat mengasihi. Satu demi satu sering kali dibawa. Dan saudara, apa yang terjadi? Anak ini, dia memeluk ibu orang Kristen itu. Bu, kasihkan kepada saya seorang ibu. Dia tidak menyebut seorang ayah, seorang ibu. Bukan berarti ayah tidak berbuat baik kepada dia, tetapi sentuhan ibu itu jauh lebih mendalam. Dan dia merasakan, saudara, Tuhan Yesus itu sebetulnya lebih daripada ibu. Kita dipelihara, kita begitu dibelai dengan baik. Kasih ibu itu luar biasa. Kasih Yesus lebih daripada seorang ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika Rasul Paulus umur 50-an, saudara, dia mengirimkan salam istimewa kepada seorang rekannya di Roma yang bernama Rufus. Yang menarik di sini adalah ia juga menyampaikan salam kepada ibu Rufus yang sudah dianggap sebagai ibunya sendiri. Saudara, mengapa Paulus sampai menganggapnya demikian? Selama bertahun-tahun dalam pelayanan, Paulus menghadapi banyak kesukaran. Mungkin Rufus pernah membawa rasul yang kepayahan dan kelelahan ini ke rumahnya, di mana Paulus memperoleh kata-kata penghiburan dari ibunya Rufus. Dikasih pakaian bersih,
serta makanan yang bergizi dari ibunya Rufus. Mungkin pula Paulus memperoleh empati dan sikap lemah lembut yang hanya bisa diberikan oleh seorang ibu dari wanita ini. Kita tidak tahu pasti, namun sepertinya hal-hal itu bisa menjelaskan salamnya yang istimewa kepada ibu Rufus. Allah telah memberi para ibu kemampuan unik untuk memperlihatkan kelembutan dan belas kasihan, serta untuk mengarahkan kerohanian anak-anak. Mari kita bersyukur atas ibu kita dan orang-orang yang telah kita anggap sebagai ibu. Saudara, kita bersyukur Tuhan Yesus lebih daripada sentuhan seorang ibu. Saudara bersyukur punya Yesus, punya sentuhan yang sangat indah. Saudara-saudara, kita percaya bahwa kalau saudara bersyukur untuk sepanjang tahun ini, untuk penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sentuhan Tuhan, untuk kemenangan yang Tuhan berikan menghadapi ujian, karena ujian itu mendatangkan ketekunan, untuk pengampunan. Saudara, setiap kita, sekalipun kita sudah dikuduskan, disucikan, kita pernah salah, kita pernah berbuat hal-hal yang keliru di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan yang penuh kasih mengampuni kita. Bersyukur kita masih ada sampai hari terakhir tahun 2022. Kita diampuni oleh Tuhan. Bahkan setiap hari saudara dan saya menikmati mujizat air minum, mujizat makanan, mujizat udara, mujizat kesehatan, mujizat kita bisa berjalan dengan baik, kita bisa belajar dengan baik, kita bisa melakukan bisnis dengan baik, kita bisa melakukan pelayanan dengan baik. Hari demi hari saudara jalani dengan kesetiaan yang daripada Tuhan, dan kita syukuri, kita menikmati mujizat rutin. Ada sinar matahari, ada air yang kita minum, ada secangkir kopi pahit tiap pagi kita minum. Itu bersyukur, mujizat rutin dan mujizat insidentil. Ketika kita tidak berdaya sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Ketika kita menghadapi sesuatu yang mustahil bagi kita, Tuhan berikan jalan keluar. Kita bersyukur ada firman Tuhan yang menguatkan kita. Ada firman Tuhan yang mengajar kita, menyatakan kesalahan, mendidik kita dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan kita. Ada firman Tuhan yang memberikan hikmat takut akan Tuhan. Ada firman Tuhan yang memberikan kepada kita kejujuran, ketulusan, kepintaran, kepandaian, kecerdasan, pengetahuan, kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan rohani. Kita bersyukur firman Tuhan memberikan kemenangan, semangat, kasih, kuasa, sukacita, damai sejahtera firman Tuhan. Kita bersyukur, kita selamat, sejahtera, bahagia, bersyukur sekali karena kasih Allah. Itu yang pertama, kita bersyukur sepanjang tahun ini. Dan yang kedua, memasuki tahun yang baru, kita punya tekad rohani yang baru. Saudara tahu, negara Israel berdiri sampai saat ini. Tahun 1882 sampai 1890, ada orang Yahudi datang dari Eropa Timur. Ada orang Yahudi datang dari Yaman. Dia datang di tanah Palestina yang dikuasai oleh Raja Ottoman saat itu. Israel mengalami tekanan yang berat. 400 tahun mengalami perbudakan. Raja Asyur menjajah dia. Raja Babel menjajah dia. Turki, Spanyol, Itali, Yunani, sampai juga zaman Hitler. Orang Israel mau dihancurkan dan dibinasakan. Tetapi orang Israel ingat janji Allah bahwa dia adalah biji mata Allah. Dia bersyukur ada firman Tuhan. Tetapi kita lebih bersyukur karena kita ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita sudah percaya ada Mesias, ada Kristus yang sudah datang kepada kita. Yesus Immanuel, Tuhan yang menjamin kita. Tuhan yang menyembuhkan kita. Tuhan yang memulihkan kita. Tuhan yang menyelesaikan bagi kita. Apakah kita masih dalam Kristus? Itu tekad kita. Harus dalam Kristus. Saudara, bangsa Israel mempatenkan dirinya dalam peradaban, dalam filosofi, dalam ideologi, dalam multidisiplin, sehingga bangsa Israel menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan dan memberkati bangsa-bangsa. Pertanian Israel
di dalam iklim dan geografis yang sangat buruk. Tanah gersang, gurun pasir, tetapi sekarang menjadi negara agraris. Dan dia punya inovasi dan teknologi pertanian yang unggul di dalam dunia. Dari yang mustahil, tidak mustahil bagi Tuhan. Saudara, tekad rohani untuk tahun yang baru 2023. Saudara dan saya harus tetap di dalam Kristus. Harus tetap bersekutu dengan Kristus. Harus disiplin dalam latihan ibadah. Harus mengasihi Tuhan lebih daripada apapun. Mengasihi Tuhan sepenuh hati. Kita minta kepada Tuhan. Sebagai orang berdosa, orang yang penuh dengan kelemahan. Tuhan, ampuni. Saya sekarang gagal mengasihi Tuhan. Minta sama Tuhan. Tuhan, saya seringkali keliru mengasihi Tuhan. Seringkali saya tidak mengasihi orang lain. Seringkali saya tidak bermurah hati seperti Tuhan. Tuhan, saya minta supaya Tuhan mendisiplinkan saya dan saudara. Supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita. Dan kita mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri sendiri. Saudara, supaya tekad rohani di tahun yang baru, kita betul-betul bisa menyembah kepada Tuhan. Hanya menyembah kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada ilah-ilah lain. Jangan bersandar kepada kekayaan, kepintaran, kekuatan. Seolah-olah kita paling kuat, paling kaya, paling bijaksana, paling pintar, paling hebat. Tidak. Hanya satu-satunya Tuhan Yesus. Hanya bersandar kepada Dia. Menyembah hanya kepada Dia. Yang tekad rohani juga. Supaya kita memutuskan hubungan dengan kuasa kegelapan. Saudara, kita harus mempatenkan diri kita hanya bersandar kepada firman Allah, hanya bersandar kepada Kristus saja, hanya bersandar menyembah kepada Yesus saja. Dan yang ketiga, supaya visi surgawi tetap jelas. Siapa kita di hadapan Tuhan? Kita adalah orang berdosa yang berbuat dosa, menderita karena dosa, tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Di luar Yesus, saya dan saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi diri kita ini tidak ada apa-apanya, saudara. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus yang hidup, yang bisa kita ada sampai saat ini. Kita bisa diberikan kejujuran, ketulusan, kepintaran, kepandaian, hanya Yesus. Kita bisa menjadi berkat buat orang lain, hanya Yesus, hanya Yesus. Kita lihat diri kita. Semuanya hanya karena Yesus. Hanya karena Yesus. Kita beriman kepada Dia. Tanpa iman kita tidak bisa selamat. Tanpa iman pasti kita akan hancur dan gagal. Tanpa iman kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita iman hanya kepada Yesus. Dan kita dibentuk oleh Tuhan Yesus. Dibina oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa melayani Tuhan dengan maksimal, optimal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau supaya mewujudkan gereja idaman Kristus. Kita ada di gereja Gerakan Pentakosta Shalom Jalan Semar 36. Ini adalah rumah kita. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan. Kita membangun tubuh Kristus supaya gereja Shalom boleh bertumbuh berkembang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Mari bersama-sama, saudara. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita di dalam tangan Tuhan. Saya selalu ingin Tuhan, tangan Tuhan yang membentuk saya. Tangan Tuhan yang ingin supaya saya betul-betul diberkati oleh Tuhan. Tangan Tuhan, di dalam tangan Tuhan, Tuhan melukis saya dan saudara. Saudara, saya kenal dengan satu orang konsultan kelas internasional. Dia lulus punya Certified International Trade and Finance. Dan dia suka mendapat bayaran yang tinggi karena dia menstruktur trade and finance. Tetapi lebih daripada itu, siapa yang menstruktur saya dan saudara? Siapa yang menstruktur saudara dan saya? Tuhan Yesus. Kita bisa ada sampai saat ini. Kita bisa melewati setahun sepanjang tahun ini. Itu karena Tuhan melukis hidup kita. Di dalam tangannya kita dilukis oleh Tuhan, distruktur oleh Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia Tuhan.
masuk di dalam tahun yang baru. Dengan hati yang baru, roh yang baru. Tuhan sudah mentahirkan kita, menyucikan kita. Dan kita punya kekuatan yang dahsyat. Punya perlindungan yang dahsyat. Penyertaan Tuhan yang sempurna. Kemenangan yang Tuhan berikan. Firman Tuhan yang Tuhan berikan. Kasih yang menjadi landasan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kita punya tekad yang kuat. Supaya tetap dalam Kristus. Tetap berdoa. Tetap di dalam visi Tuhan. Visi surgawi Tuhan. Dan kita menjalankan apa yang Tuhan ingin jalankan melalui hidup saudara dan saya. Dan kita kerjakan dengan maksimal. Di mana Tuhan percayakan di gereja ini. Supaya gereja ini bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara dan saya dipakai oleh Tuhan. Semua pelayan Tuhan dipakai oleh Tuhan. Bergandengan tangan. Bersama-sama masuk di dalam tahun yang baru. Dengan kemenangan yang gilang gemilang. Di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan sudah memelihara kami. Tuhan sudah menopang kami, menjaga kami, melindungi kami. Dengan kasih Tuhan yang dahsyat. Kuasa Tuhan yang besar. Dengan firman-Mu, dengan Roh Kudus-Mu yang selalu menjaga, memberikan kekuatan yang dahsyat kepada kami. Kami dipelihara sampai pada akhir tahun ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan GGP Shalom, setiap anggota keluarganya, semua kerabatnya, bahkan orang-orang di sekitarnya, semuanya boleh menerima kasih karunia keselamatan, boleh menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sehingga kami diberikan hati yang baru, roh yang baru, dan kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna, perlindungan Tuhan, kemenangan Tuhan, firman Tuhan, kasih Tuhan. Kami bertekad supaya kami tetap di dalam Kristus, masih di dalam Kristus, dan visi surgawi yang jelas, melihat diri kami yang tidak berdaya, karena Tuhan yang memperdayakan kami, supaya kami tetap dibentuk oleh Tuhan, dibina oleh Tuhan, dan kami masuk di dalam pelayanan Tuhan untuk menjadikan gereja GGP Shalom menjadi idaman Kristus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Haleluya. Amin. Bapa, kami sungguh bersyukur. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kami. Kami ada di akhir tahun 2022. Detik-detik kami harus meninggalkan tahun 2022. Kami sangat bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, dan kami sangat percaya kami ada di tahun ini, di akhir tahun ini semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum memasuki tahun yang baru, kami mau berdoa bersama-sama Tuhan untuk pergumulan persekutuan itu di gereja kami. Berdoa secara khusus untuk diakonia. Tuhan, kami mau berdoa. Terima kasih ada wadah yang menopang untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk menolong bagi mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, baik pengurusnya diberkati Tuhan, dan semua yang boleh menerima diakonia dengan damai sukacita, dan kami percaya boleh menjadi sesuatu yang berarti bagi keluarga, bagi hidupnya. Kami juga berdoa Tuhan, terima kasih untuk kelompok inti Shalom yang sampai hari ini tetap masih terus ada, dan kami bersyukur di tengah kondisi yang tidak menentu. Kami sangat percaya Tuhan, kelompok inti Shalom ini diberkati, dipakai Tuhan untuk boleh menjadi wadah juga membekali setiap anak-anak Tuhan di dalam setiap persekutuan, supaya mereka semakin lebih memahami akan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan kami berdoa setiap kelompok inti Shalom di dalam setiap persekutuan yang ada, kami berdoa campur tangan Tuhan bagi mereka yang terlibat, yang ambil bagian, biar semuanya berjalan dengan baik, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Secara khusus kami juga berdoa Tuhan untuk persekutuan di gereja kami. Kami tahu bukan hal yang mudah kalau kami sampai hari ini di penghujung tahun ini kami masih ada bersama, ada dalam satu tubuh, satu tujuan di dalam Kristus. Kami percaya
ada campur tangan Tuhan juga untuk kami terus memelihara persekutuan ini di tahun 2023 nanti. Dan kami sangat percaya Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang senantiasa memberikan kami kemampuan untuk boleh memikirkan tidak hanya diri sendiri, tapi memikirkan setiap orang yang lain juga. Dan kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di GKP Shalom, secara khusus berikan mereka hati untuk saling mengasihi, supaya persekutuan yang sudah ada, yang nyata, terus terjadi bagi gereja kami. Dan kami berdoa Tuhan menolong kalau mungkin ada di antara kami yang kecewa, yang mungkin juga mundur. Kami mau berdoa, biarlah semakin lagi terbentuk, dan kami percaya memotivasi bagi dia di tahun yang baru nanti untuk kembali lagi ada di dalam persekutuan yang indah bersama dengan jemaat Tuhan di dalam Tuhan. Dan kami percaya nama Tuhan Yesus dimuliakan. Dan hari ini di akhir tahun kami berdoa seluruh jemaat Tuhan, seluruh pelayan Tuhan, semua kami ada di dalam satu persekutuan yang indah untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terpuji namamu Bapa di surga. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, di penghujung tahun 2022 ini Tuhan, Engkau telah menyertai kami selama beberapa tahun masa pandemi ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau akan memelihara kami juga Tuhan di tahun 2023. Kami berdoa khususnya untuk gereja Shalom, gereja GKP Shalom dalam pertumbuhannya Tuhan. Engkau sendiri yang memberkati. Kami berdoa untuk semua jemaat, baik yang di rumah masing-masing. Kami berdoa untuk mereka satu demi satu Tuhan, supaya boleh bertumbuh dalam iman kepadamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya ada pemulihan juga atas kehadiran jemaat di dalam gereja Tuhan, di dalam semua ibadah-ibadah Tuhan. Engkau sendiri yang memberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan kepada semua jemaat, supaya boleh hadir untuk boleh beribadah bersama-sama, untuk boleh bertumbuh bersama-sama, dibentuk bersama-sama oleh Roh-Mu yang kudus Tuhan, supaya kami boleh berubah, supaya kami boleh menjadi manusia baru, supaya kami boleh terus-menerus diperbaharui, dan kami boleh bertumbuh makin menjadi sempurna berkenan kepadamu Bapa. Kami berdoa juga Bapa untuk pembinaan yang dilaksanakan di GKP Shalom, baik pembinaan dasar, pembinaan lanjut, kelas A, kelas B, dan pembinaan hamba-hamba Tuhan, pembinaan guru sekolah minggu, pembinaan pelayan, MPS, dan sebagainya Bapa. Tuhan sendiri yang memberkati semuanya Tuhan. Semua peserta Engkau berikan semangat. Dan kami berdoa untuk semua pengajar juga berikan hikmat, supaya kami semua boleh mempelajari firman-Mu bersama-sama Tuhan, dan boleh bertumbuh bersama-sama Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk pembinaan guru sekolah minggu, untuk pembinaan baptisan, untuk pembinaan pernikahan juga. Engkau sendiri yang menyempurnakannya Tuhan. Engkau sendiri yang memberkati semua yang mengikuti pembinaan ini Tuhan, supaya mereka juga boleh mendapat berkat daripadamu Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk penginjilan, pelayanan penginjilan baik ke dalam maupun keluar, untuk tim TPS, untuk tim diakonia. Tuhan sendiri yang memberkati satu demi satu Tuhan, supaya kami boleh dengan penuh semangat boleh tetap setia melayani-Mu Bapa. Kami berdoa Bapa untuk penginjilan juga lewat multimedia, menjangkau jiwa-jiwa yang tidak terjangkau. Kami berdoa Tuhan supaya semua siaran, semua channel YouTube, semua acara yang dipancarkan boleh menjadi berkat. Banyak jiwa boleh diselamatkan, banyak jiwa juga boleh mendapat jawaban dari semua pertanyaan mereka Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan bakti sosial, untuk pelayanan bantuan ke korban bencana alam, gempa bumi dan sebagainya Tuhan. Engkau sendiri yang menolong tim yang pergi ke sana juga Tuhan. Engkau memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk semua korban-korban bencana alam, korban-korban kerusuhan dan sebagainya Tuhan, dan korban bencana lainnya Tuhan Yesus yang juga memerlukan pertolongan daripadamu Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang menggerakkan anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, supaya boleh bangkit dan juga boleh melayani Tuhan, boleh mengasihi mereka yang memerlukan. Terima kasih Bapa, dengan segala yang kami dapat lakukan Tuhan. Biarlah kami boleh melakukan pelayanan pembinaan ini, juga pelayanan penginjilan ini Tuhan, supaya kerajaan-Mu boleh diperluas dan banyak jiwa boleh dimenangkan.
Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa mengucapkan syukur atas pimpinan-Mu selama 2022 ini Tuhan. Kami percaya di tahun 2023 Engkau juga akan selalu menyertai kami dan akan memimpin kami dalam setiap langkah dan dalam setiap pelayanan yang kami lakukan Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau masih ada hari ini bagi kami, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan sudah izinkan kami boleh hadir di penghujung tahun 2022, semua karena kemurahan Tuhan. Namun saat ini Bapa di surga, kami akan berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit Tuhan. Kami berdoa anak saudara kami yang sakit karena usia lanjut. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Siponio, untuk Ibu Ripkah Tanusaputra, untuk Ibu Aminah, untuk Ibu Chandrawati Tuhan. Tuhan yang memberikan usia kepada mereka, kiranya Tuhan juga melengkapi dengan kekuatan dan kesehatan. Karena kesehatan adalah anugerah daripada Tuhan. Supaya hari-hari yang mereka lalui, hari-hari yang Tuhan izinkan masih mereka hadapi Tuhan, mereka boleh menghadapi dengan sukacita, dengan syukur. Karena kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan. Sehingga mereka boleh memuliakan Tuhan dan mereka boleh dapat beribadah kepada Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan semua saudara kami yang mungkin tidak kami sebut namanya Tuhan, yang berusia lanjut, yang lemah tubuh karena usia lanjut, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberikan kekuatan kesehatan, supaya di hari-hari yang Tuhan izinkan, mereka boleh tetap bisa memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dengan berbagai macam penyakit Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Joni Buntat Kwang yang sakit jantung. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Ibu Tan Syuli yang komplikasi Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Triani Halim pasca terkena stroke, Tuhan yang memulihkan. Kami juga berdoa untuk Ibu Wilani yang sakit jantung, Bapa di surga, Tuhan yang menjamah. Juga kami berdoa untuk Ibu Dede Hadianti yang sakit kaki, Tuhan juga yang menjamah dan menyembuhkan. Juga kami berdoa untuk Bapak Sabar Tuhan, pasca terkena stroke dalam pemulihan, Tuhan juga yang akan memulihkan dengan sempurna. Bapa di surga, kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang menjadi dokter besar kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam keadaan sakit, yang perlu disembuhkan dan dipulihkan. Kami percayakan mereka semua di dalam pertolongan Tuhan. Walaupun kami tidak menyebutkan namanya Tuhan, Tuhan yang tahu, Tuhan yang lawat mereka, Tuhan berpulihkan dan berikan kesembuhan yang sempurna, supaya Tuhan boleh dibesarkan dan dipermuliakan. Kami percaya Bapa, buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun penyakit mereka, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya Tuhan boleh dibesarkan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami percayakan semua saudara-saudara kami yang sakit, yang perlu disembuhkan dan dipulihkan, hanya di dalam pertolongan Tuhan. Dengan satu hati kami berdoa dan berseru kepada Tuhan, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memuliakan nama Tuhan yang besar, supaya di tahun yang baru ini mereka boleh menyambut tahun yang baru dengan sukacita, dengan kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami, karena Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Kita berdoa buat bangsa dan negara kita Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan Yesus, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala ilah. Tuhan Yesus berkuasa atas Indonesia. Tuhan Yesus, kasihanilah Indonesia. Selamatkanlah Indonesia. Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu untuk Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang besar, nomor 4 di dunia. Tuhan, kasihilah bangsa Indonesia. Setiap orang yang ada di Indonesia boleh mengenal Tuhan Yesus. Mereka boleh menerima kasih karunia keselamatan. Mereka boleh menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tuhan, kasihanilah bangsa Indonesia. Kasihanilah setiap kami Tuhan. Tuhan sudah selamatkan kami. Kami sudah percaya
dan bertobat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan selamatkanlah Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, Panglima TNI. Tuhan berkati. Tuhan berkati Kapolri. Tuhan berkati Jaksa Agung. Tuhan berkati Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi. Tuhan berkati para menteri. Tuhan berkati anggota Dewan, MPR, DPR. Tuhan berkati gubernur. Tuhan berkati wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Semua aparat penegak hukum. Semua ASN Tuhan berkati. Semuanya Tuhan, kementerian-kementerian semua Tuhan berkati. Semua ormas-ormas Tuhan berkati. Orang-orang yang saat ini belum percaya kepada Tuhan Yesus. Selamatkanlah bangsa kami. Selamatkanlah negara kami. Persatukanlah bangsa kami dalam menghadapi tahun-tahun politik tahun 23 dan khususnya 24 Tuhan. Kami percaya, kami menyerahkan kepada Yesus. Yesus yang pegang otoritas yang tertinggi. Hanya kepadamu Tuhan. Tuhan berkati, selamatkan Indonesia. Selamatkanlah kami semua. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan mengasihi semua orang yang ada di Indonesia. Bahkan Tuhan mengasihi setiap orang yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan melalui setiap anak-anak-Mu, Injil boleh diberitakan. Dan kami boleh masuk untuk menyembuhkan banyak orang Tuhan Yesus. Seperti Tuhan menyembuhkan baik jasmani dan rohani. Kami boleh menolong mereka juga yang saat ini sedang sakit dan jasmani, saat sakit rohani. Tuhan selamatkan mereka, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka hanya bertelut kepada Tuhan dan mereka boleh mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Bapa. Kami percaya Gereja Shalom, Jemaat Shalom, setiap pribadi adalah orang-orang yang menginjil, orang-orang yang memberitakan Injil keselamatan, kasih karunia keselamatan. Sehingga dimanapun setiap jemaat Shalom berada, yang keluar adalah Injil yang diberitakan, kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kasih Tuhan mengalir melalui kami semua, melalui setiap jemaat Shalom. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semuanya. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap jemaat Shalom. Hari ini adalah hari yang terakhir, malam yang terakhir tahun 2022. Dan besok kami masuk di dalam tahun yang baru, 2023. Tuhan, inilah setiap kami. Tuhan, utuslah setiap kami. Pakailah setiap kami, supaya kami boleh melakukannya dengan sepenuh hati kami. Kami mengiring Tuhan, kami melayani Tuhan, kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan pribadi kami. Ampuni segala kekeliruan kami, ampuni segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, biarlah setiap kami diutus oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Bukan untuk kami dihormati, bukan untuk kami supaya kami dihargai, tetapi semuanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, Juru Selamat yang sempurna. Kami menyerahkan setiap kami di dalam tangan Tuhan. Khususnya Bapak Gembala Jemaat kami. Tuhan beri sehat, kuat, sempurna roh, jiwa, dan tubuhnya. Supaya urapan surgawi, urapan hikmat firman Tuhan mengalir melalui hamba-Mu. Sehingga kami semua diberkati oleh kuasa firman Tuhan, kasih firman Tuhan, sukacita firman Tuhan, damai sejahtera firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati Ibu Gembala, berkati juga semua majelis, semua pelayan firman. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah kami bergandengan tangan. Kami boleh menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semuanya. Untuk semua panitia Natal
dari ketua, seksi-seksi, stafnya, semuanya diberkati. Yang sudah berjerih lelah, Tuhan berkati. Pakailah mereka, alat yang khusus yang luar biasa. Mulai saat ini sampai selama-lamanya Tuhan pakai. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semuanya. Biarlah kami boleh masuk di dalam tahun yang baru. Yang sebentar lagi Tuhan, kami masuk tahun yang baru bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak khawatir. Apapun yang dikatakan orang, resesi, gelap, tetapi kami tidak mau melihat itu. Kami hanya melihat Tuhan Yesus saja, segala-galanya buat kami. Terima kasih Bapa. Kami masuk dalam tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kami dipelihara, kami dilindungi, kami diberikan kemenangan yang gilang gemilang. Dan kami boleh menyaksikan bahwa Tuhan adalah kekuatan kami. Tuhan adalah perlindungan kami. Tuhan adalah perisai kami. Hanya kepada Tuhan saja kami percaya sehingga kami ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Dan kami menyerahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa yang di surga, kuasa karena persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati.